Shalom, salam sejahtera buat kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kali ini renungan Piston di hari Rabu diambil dari tempat yang namanya Kampung Bluron, sebuah tempat di mana nuansa alamnya masih terasa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur pada Tuhan bahwa di pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Dia Sang Penolong kita yang sejati untuk menikmati hari baru, kehidupan baru di dalam naungan kasih-Nya. Di dalam suasana hati yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur ini, marilah kita membekali kehidupan kita dengan firman-Nya. Bersama-sama kita akan berdoa mohon berkat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti akan firman-Nya dan juga mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan oleh karena berkat-Mu yang senantiasa mengiring hari-hari yang telah kami lalui, pun hanya di hari ini yang membuat kehidupan kami terasa semakin indah. Di dalam rasa syukur kami Tuhan, kami hendak membekali kehidupan kami dengan firman. Berkati kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman, bahkan terlebih lagi mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 34. Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 34 yang demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia tentunya setiap kita, orang-orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, juga mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke daerah orang Gadara yang berada di seberang Danau Galilea. Di mana di situ mayoritas ditinggali oleh orang-orang non-Yahudi, sehingga seringkali dianggap sebagai daerah yang berada di luar keselamatan Allah. Kita tahu bahwa dulu orang-orang yang berada dalam anugerah keselamatan Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu daerah tadi dikatakan daerah yang berada di luar keselamatan Allah, karena memang mayoritas orang yang tinggal di situ adalah orang-orang non-Yahudi. Namun hal itu ternyata jika kita mengimani bukanlah suatu kebetulan.
bahwa ada sebuah rencana, bahwa ada sebuah karya keselamatan yang Allah anyamkan dalam kehidupan masyarakat di sana. Dikisahkan bahwa ada setan yang merasuki kedua orang, bahkan dikatakan di situ setan sangatlah kuat dan menakutkan sehingga banyak orang tidak berani untuk melalui jalan itu ataupun bertemu dengan orang-orang yang kerasukan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah rencana indah yang Allah anyamkan, yang menuntun langkah Tuhan Yesus ke sana. Ketika setan-setan itu mengetahui bahwa karena kasih-Nya Tuhan Yesus tidak berkenan melihat ada ciptaan Bapa yang kerasukan setan, mereka sadar bahwa mereka akan diusir dari tubuh orang itu. Sehingga mereka berkata, apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Bahkan sebelum Tuhan Yesus menyuruh mereka keluar, setan-setan itu sudah meminta diri. Supaya ketika Yesus mengusir mereka, Ia menyuruh mereka pindah ke kawanan babi-babi yang ada di dekat mereka. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Lalu kemudian Yesus berkata, pergilah. Bisa kita melihat bahwa setan takut akan kuasa Yesus. Bahkan sebelum Yesus menyuruh mereka, sebelum Yesus mengusir mereka, sebelum Yesus menyatakan kuasanya pada mereka, setan-setan itu sudah. Dan karena mereka tidak ingin hancur, mereka lalu meminta izin dari Tuhan Yesus untuk pindah ke kawanan babi-babi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kisah yang tragis ketika sekelompok kawanan babi lari tunggang langgang masuk ke dalam danau, mati seketika. Sekelompok kawanan babi, bisa kita bayangkan, misalnya diukur pakai nominal angka atau uang, berapa harganya. Dan ternyata hal itu yang membuat orang-orang di sekitar situ, terlebih lagi para pemilik atau para peternak babi tersebut, ketakutan terhadap Tuhan Yesus. Mereka bukannya takut akan kuasa Yesus yang akan mereka rasakan atau kemungkinan hal-hal apa yang akan terjadi, tidak. Mereka takut bahwa wah, kedatangan ini orang datang, kedatangannya membawa bencana bagi kami, harta benda kami, ternak kami habis. Apalagi yang nanti akan diperbuatnya. Nah, mereka takut akan mengalami kerugian yang lebih lagi. Sehingga mereka mendesak Yesus supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lebih berharga mana? Keselamatan diri manusia atau harta benda? Dalam hal ini, masyarakat di daerah Gadara, di sekitar Danau Galilea, mereka lebih mementingkan harta benda. Wajar karena mereka kehilangan harta benda mereka. Tapi mereka lupa bahwa ada 2 orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada 2 orang yang telah lepas dari kuasa setan. Dan inilah yang terpenting bagi Tuhan Yesus. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Dia menyelamatkan 2 orang tadi. Dia tidak peduli harta benda atau ternak yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali keselamatan manusia itu terabaikan hanya demi harta benda atau batas-batas sosial atau bahkan juga agama yang lebih dianggap berharga di mata manusia. Kisah ini menjelaskan kita, juga memperlihatkan pada kita bagaimana Tuhan Allah itu hadir menyatakan kuasa menyelamatkan manusia tanpa dibatasi oleh apapun. Bahkan selamatkan jiwa berapapun harganya. Itu yang menjadi prinsip Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini
kita memasuki masa transisi, suatu tataran kehidupan yang baru atau juga sering diistilahkan dengan new normal. Beberapa bulan lamanya banyak lini kehidupan yang mengalami stagnasi, kini sudah mulai secara bertahap berjalan. Nah, di masa-masa saat ini banyak orang yang tentu mencoba untuk menata kembali kehidupan mereka. Dulu mungkin ada beberapa orang yang dirumahkan, sekarang mulai mencari pekerjaan lagi. Dulu mungkin ada orang yang sakit-sakitan, kemudian ini karena memang tidak terbukti terkena COVID-19, lalu mulai dekat lagi dengan masyarakat. Dulu banyak orang yang kesusahan, kini sudah mulai merangkak meniti kehidupan mereka. Nah, satu pertanyaan yang patut kita renungkan di sini adalah bagaimana peran kita, orang-orang percaya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya hal ini juga tidak lepas dari peranan sebuah gereja di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat. Bahwa kita selalu mengakui bahwa gereja hadir untuk menyatakan berkat dari Allah. Gereja hadir untuk menyalurkan berkat Tuhan pada sesama. Gereja hadir untuk menyatakan kasih. Namun di masa-masa COVID-19 ini, bagaimana peran gereja? Banyak gereja yang diam ketika melihat sesamanya berkekurangan dan berkesusahan. Berapa banyak gereja-gereja yang melakukan aksi sosial untuk membantu warga jemaatnya ataupun juga warga masyarakat di sekitar mereka? Sedikit. Yang ada seringkali justru gereja mengeluh karena persembahan yang masuk tidak seperti biasanya. Ada rasa khawatir, ada rasa gelisah bagaimana ini mendulang persembahan di tengah COVID-19 ini. Karena ibadah dilakukan di rumah, tidak di gereja seperti biasanya. Padahal jika kita merenungkan kembali apa peranan gereja, bukankah ini adalah kesempatan, momen yang tepat bagi gereja untuk menyalurkan kasih, menyalurkan berkat Allah bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak usah di masa COVID-19, di waktu-waktu normal pun, berapa banyak alokasi dana gereja yang dianggarkan untuk pelayanan sosial? Berapa persen dari keseluruhannya? Seringkali gereja beralasan, apa kita sudah mampu kok kita membantu orang lain? Apa kita sudah mampu kok kita melakukan aksi sosial sedemikian rupa? Seringkali kita merasa bahwa diri kita miskin, padahal kita punya Allah yang maha kaya, maha kuasa. Bahkan lebih daripada itu, melalui bacaan ini tadi, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk dapat menyatakan pertolongan kasih kita pada sesama tanpa dibatasi apapun, termasuk itu harta. Apa gunanya harta di dalam sebuah gereja? Bukankah semuanya itu untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan karya Allah di tengah-tengah kehidupan ini? Selamat berkarya, selamat menyatakan kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.